dengan segala artikulasi dan juga detailnya, Spider-Man ini bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Hot Toys Spider-Man Tobey Maguire dari No Way Home. Jadi ceritanya kemarin itu gue sempet ke Jepang dan gue masuk ke salah satu toko mainan di sana namanya Toy Sapiens, dan gue menemukan harta karun ini, guys, yaitu Spider-Man Tobey Maguire dari versi No Way Home. Kenapa gue bilang ini harta karun? Karena ini di Indonesia sekarang ini belum masuk ya sampai gue syuting video ini, dan harganya tuh digoreng banget, cuy. Lu bayangin ya, ini kemarin gue beli di Jepang, harganya itu 45.000 yen atau sekitar 4,7 juta saja. Dan bahkan kemarin itu gue masih dapat potongan harga dari tax free-nya. Jadi 43.000 yen atau sekitar 4,5 juta aja. Kenapa gue bilang aja? Karena ini di Indonesia harganya digoreng banget. Gue sempat nemu ada yang jual harganya 7 juta. Bahkan ada juga yang lebih gila lagi, ada yang jual 10 juta, guys. Gue sampai ngecek apa ini dia jual yang deluxe ya, tapi setelah gue cek, ini kodenya sama, MMS661. Jadi sama kayak punya gua, tapi harganya 2 kali lipat, coba. Tapi gua nemu beberapa yang masih harga wajar juga. Ada juga yang harganya 5,4 juta. Jadi ya, kalau kalian pengen beli mungkin main harganya di antara segituan lah ya. Jangan sampai 7 juta ke atas, guys. Karena ini harga aslinya murah banget, cuy. Nah, sebenarnya juga kemarin pas di Jepang, gua itu ngincer yang deluxe version. Yang dimana itu keren banget. Kita bakal mendapatkan diorama Sandman gitu. Itu keren banget. Dan gue yakin harganya bakal murah banget kan di sana. Tapi kemarin di Jepang yang ada cuma ini doang stoknya, yang regular version. Tapi nggak apa-apa, karena apapun itu yang ada Tobey Maguire gue akan beli, karena ini Spider-Man favorit gue, guys. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas mainannya. Dan pertama-tama kita bahas dulu mulai dari boxnya yang kira-kira seperti ini. Boxnya ini vibes-nya mirip sama boxnya Green Goblin. Kayak setipe banget sih mereka kalau disandingin kayak begini. Kalian misalnya dari tampak depannya yang kira-kira seperti ini. Di sini ada Spider-Man Tobey Maguire-nya yang keren banget. Tapi ini jujur gue bingung ya. Ini mereka kurang konsisten bikin webbing-webbing di mukanya. Sebenarnya yang versi No Way Home itu, kalau kalian perhatiin, webbing di mukanya itu agak aneh di bagian mulutnya. Jadi kayak kebanyakan garis gitu loh. Sedangkan di sini mereka bikinnya normal kayak begini, guys. Tapi jujur gue lebih suka yang normal kayak begini sih, karena aneh gitu loh kalau gue ngelihat yang versi No Way Home-nya. Lu misalnya di sini ada portal dari Doctor Strange dan juga ada Easter egg dari Dr. Octopus dan juga Green Goblin di sini. Anyway, lanjut lagi di bawahnya tentunya ada logo Marvel Studios Spider-Man No Way Home. Jadi ini legit versi terbarunya, versi No Way Home. Dan juga ada julukan dari Spider-Man versi ini, yaitu Friendly Neighborhood Spider-Man. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Cuma ada namanya, yaitu Friendly Neighborhood Spider-Man. Samping satunya lagi juga sama aja kayak gitu. Tampak atasnya kira-kira seperti ini. Lagi-lagi cuma namanya doang, Friendly Neighborhood Spider-Man. Tampak bawahnya ada logo Marvel Studios Spider-Man No Way Home. Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Beli aja kagak, apalagi baca. Jadi kira-kira seperti itu box dari Hot Toys Spider-Man Tobey Maguire ini. Sekarang karena gue udah nggak sabar ketemu sama sepunya Spider-Man live action, langsung aja kita unboxing Spider-Man ini sama-sama. Langsung kita buka selongsongnya seperti ini. Kita udah ngeliat glimpse dari Spider-Man-nya di sini, guys. Tapi belum kelihatan jelas head sculpt dari Tobey Maguire-nya ya. Dan menariknya di box dalamnya di sini juga ada Easter egg-nya, yang dimana di sini kayak ada pecahan universe gitu. Ini sama juga kayak di Spider-Man No Way Home, guys. Di momen-momen terakhir ketika mereka mau dipulangin ke universe-nya masing-masing. Dan sekarang kita lanjut lagi buat buka segelnya di sini, guys. Lepet buki, let's go. Kita buka dulu mika paling atasnya ini, dan ini dia penampakan Spider-Man Tobey Maguire. Oh my god, this one hits different, bro, karena ini adalah Spider-Man favorit gue sepanjang masa. Nggak ada yang bisa ngalahin di OG Tobey Maguire. Pertama gue pengen ambil dulu Spider-Man-nya. Oh my god, oh my god, look at that. Ini bener-bener total upgrade dari Hot Toys Spider-Man Tobey Maguire terakhir sih. Walaupun belum sempurna, tapi ini secara proporsi dan juga detailingnya mereka udah upgrade banget. Bandingin aja sama sebelumnya yang kayak begini bentuknya. Lumayan upgrade kan? Dan sekarang bukan ini yang gua cari sebenarnya, tapi head sculpt Tobey Maguire, guys. Ini dia momen yang gua tunggu-tunggu. Kita langsung aja ambil, dan ini dia penampakan head sculpt Tobey Maguire-nya. Gile, gile, gile. To be honest ya, gue mungkin agak bias karena gue ngefans banget sama nih orang. Tapi gue akan mencoba jujur kalau ini emang nggak semirip itu sama Tobey Maguire. Entah kenapa dulu waktu pertama kali gue lihat promonya dari Hot Toys, itu kelihatan mirip banget, coy. Sedangkan in hand-nya gue nggak ngerasa dia semirip itu sih. Tapi kalau dibilang mirip mah mirip, cuma
emang nggak semirip itu juga. Kayak agak aneh aja gitu loh. Apalagi dilihat dari samping kayak begini, matanya kayak agak mencuat gitu loh. But anyway, selain kita mendapatkan figur dan juga head sculpt-nya seperti ini, kita di sini juga mendapatkan berbagai macam aksesoris lainnya kayak gini. Mulai dari spare tangannya yang punya berbagai macam bentuk, tapi menurut gua detailnya hancur banget sih. Ini kalau perhatiin bagian merahnya itu nggak ada teksturnya sama sekali, cuma ada pattern begini doang. Jujur di mata gua ini jadi kelihatan kayak aksesoris mainan bootleg gitu sih. Kayak mainan murah gitu loh, nggak ada teksturnya sama sekali. Next ya kita mendapatkan web shootersnya di sini yang bisa dibongkar pasang di bagian tangan yang lagi nembakin jaring juga. Next ya kita mendapatkan alat yang dia rakit sendiri buat ngalahin Sandman di filmnya, yang dimana ini detail berantakannya dapet banget. Karena emang ceritanya ini hasil rakitan dia sendiri kan. Dan buat gue ini keren sih. Next ya kita mendapatkan topeng Spider-Man-nya kayak gini, yang tentunya ini nggak bisa dipasang ke kepalanya, cuma bisa dipegang aja sama Toby-nya. Kita juga mendapatkan webbing-webbingnya di sini, basic aja sama kayak mainan Spider-Man pada umumnya. Dan terakhir kita mendapatkan stand base-nya yang basic aja seperti ini. Basically cuma ada logo Spider-Man Sam Raimi-nya seperti ini, dan juga ada tiang penyangganya yang bisa kita tekuk-tekuk seperti ini. Ini pilihan yang pas banget dari Hot Toys karena Spider-Man emang harusnya pose-posenya terbang-terbang gitu kan. Jadi ini pilihan penyangga yang tepat sih. Jadi itu dia semua item yang berhasil kita keluarkan dari box jahanam ini. Dan sekarang seperti biasa, apa mantranya teman-teman? Packaging adalah sahabat! Benar sekali, packaging adalah sahabat. Penyok nggak ya? Penyok. Jadi ini dia tampak lebih detail dari sepuhnya Spider-Man live action alias Spider-Man Tobey Maguire. Dan pertama-tama kita akan bahas dulu mulai dari head sculpt-nya dulu yang kira-kira seperti ini penampakannya. Seperti di filmnya juga, ciri khas dari Spider-Man Tobey Maguire ini matanya tuh tajam-tajam begini, segitiga gitu. Dan sebenarnya kalau dilihat ini udah cukup bagus sih, udah cukup upgrade daripada yang versi sebelumnya. Kayak tata letaknya, proporsinya semuanya udah cukup mirip, tapi nggak 100% mirip juga. Contoh yang bisa gue sebutin di sini adalah di dalam matanya itu kayak ada tekstur-tekstur gitu. Dan emang kayaknya ini mereka ngejar banget sih sama keakurasiannya dari filmnya, yang dimana si Spider-Man Tobey Maguire itu selalu ada kayak semacam detail jaring-jaring gitu lah, kayak kawat nyamuk gitu. Bahkan dulu gue juga pernah review topengnya yang 1:1 skalanya. Dan emang kalau dilihat sih dalamnya kayak ada kawat-kawatnya gitu ya, kayak kawat nyamuk gitu loh. Dan di sini Hot Toys coba nerapin gitu ceritanya. Jadi kayak ada tekstur-teksturnya gitu. Cuma menurut gua ini skalanya kegedean sih. Jadi kesannya kayak terlalu lebay gitu lah, kawatnya kayak gede-gede gitu karena mungkin emang mainannya kecil kali ya. Jadi itu mengakibatkan di sini teksturnya kelihatan kayak ketebelan gitu loh. Dan gua juga sebenarnya menyayangkan kenapa mereka bikin ini pakai kain juga. Jadi kalau lu pegang ini tuh sebenarnya bahannya kain gitu, bisa melar-melar gitu, tapi minusnya di sini nih. Jadi ada jahitannya gitu di atas kepalanya. Sedangkan sebenarnya Spider-Man itu Hot Toys-nya udah di-upgrade beberapa ya. Kayak yang Black and Gold suit dia udah nggak pakai kain lagi. Miles Morales juga nggak pakai kain lagi. Tapi entah kenapa di sini mereka back to basic lagi, pakai kain lagi, sehingga di sini ada jahitannya gitu, ketara banget lagi, bikin webbingnya putus gitu loh. Tapi ya udahlah, seenggaknya detail-detailnya cukup bagus, webbing di samping-samping kayak gini rapih banget. Palingan cuma di belakang aja nih tetap kelihatan jahitannya begini sampai bawah begitu. Tapi jujur aja gue kurang suka majang Spider-Man yang ini pakai topengnya ini karena menurut gue kurang maksimal. Jadi sekarang saatnya kita ganti aja pakai head sculpt-nya Tobey Maguire. Kita copotin dulu seperti ini. Dan sekarang kita pasang aja head sculpt-nya Tobey Maguire seperti ini. Alright, ini dia penampakan head sculpt-nya Tobey Maguire. Gimana? Mirip nggak nih menurut kalian? Jujur kalau bagi gue emang cukup mirip, cuma entah kenapa dari berbagai sisi dia kelihatan kurang mirip gitu loh. Dan gue curiga ini dari matanya sih. Matanya itu entah kenapa mereka bikinnya kayak agak mencuat gitu, jadi kayak agak keluar gitu matanya. Sehingga dari berbagai sisi kurang maksimal kemiripannya sama Tobey Maguire. Bagi gue di sini yang on point tuh mulutnya sih. Ini mulutnya mirip banget sama mulutnya Tobey Maguire. Bibirnya pas banget sama Tobey Maguire. Untuk rambutnya sendiri ini bagus banget, sculptingannya, gradasinya dapet banget, bahkan sampai jenggotnya pun juga rapih banget, tipis-tipis tapi menyala. Anjay! Dan finishingnya juga cukup bagus sih, karena kalau lu perhatiin ini kulitnya kayak nggak bener-bener mulus, banyak freckles-frecklesnya gitu. Nah tapi ini yang gue kurang suka sebenarnya di bagian lehernya. Entah kenapa gue ngerasanya ini proporsinya nggak pas gitu, sehingga kelihatan banget ini lehernya lebih gede daripada badannya. Jadi kayak kepalanya kayak melayang gitu loh, kayak abis dipenggal terus dipasang lagi gitu loh gue ngerasanya. Nah untuk proporsi badannya sendiri kira-kira seperti ini penampakannya. Menurut gue ini cakep banget, proporsinya pas banget sama Tobey Maguire di versi No Way Home karena emang dia agak kurusan kan di situ. Nah ini menurut gue ditranslate dengan baik oleh Hot Toys dengan proporsi yang sangat amat baik seperti ini. Jadi ketika di luar sana ada aja yang komplain soal proporsinya si Tobey Maguire ini, bahkan sampai nge-custom sendiri badannya jadi kayak gini. Kalau gue pribadi jujur lebih suka yang kayak gini sih, kayak kurus tapi tetap terdefinisi gitu sih otot-ototnya. Ini kalau kita close
Close up juga bagus banget, emblem laba-labanya, webbingnya juga cakep banget, super duper rapi seperti ini. Dan seperti biasa mainan Spider-Man itu kaya akan tekstur. Jadi ini bagian merahnya bertekstur seperti ini, bisa melar-melar juga. Bagian birunya pun apalagi. Tapi sayangnya nih di tangannya gue bener-bener gak suka sih. Karena entah kenapa kalau gue liat tangannya ya, ini bener-bener kayak mainan bootleg sih, kayak miskin tekstur gitu loh. Warnanya pun juga mengkilap banget begini, terus juga nggak ada tekstur apa-apa. Di mata gue bener-bener kelihatan kayak mainan KW sih ini tangannya. Bahkan dari berbagai angle dia kelihatan kayak kurang masuk gitu warnanya sama lengannya dia sendiri. Nih kalau gue bandingin sama yang versi Tom Holland, kelihatan banget kan kalau yang Tobey ini kayak miskin tekstur gitu loh, nggak ada teksturnya sama sekali. Bahkan kalau dibandingin sama SH Figuarts-nya, yang ini lebih bertekstur loh. Bingung juga sih gue, segede ini masa nggak bisa dibikin teksturnya coba. Untuk bagian belakangnya sendiri kira-kira seperti ini penampakannya. Ini cakep banget, emblem laba-labanya, no complaint dari gue. Untuk pinggang ke bawahnya sendiri kira-kira seperti ini penampakannya. Seperti biasa Spider-Man polos aja warna biru begini. Cuma gue pengen bahas sedikit warna birunya karena menurut gue ini perfect banget warna birunya. Ini cakep banget warna birunya. Kilapan-kilapannya juga bagus banget kalau kena cahaya yang tepat. Dan untuk detail sepatunya sendiri kira-kira seperti ini aja penampakannya. Sama aja kayak bagian atasnya. Untuk telapak kakinya sendiri kira-kira seperti ini penampakannya. Terlihat polos tapi tetap ada teksturnya seperti ini. Ini loh yang gue maksud bertekstur gitu loh. Jadi ya kira-kira seperti itu detail dari Tobey Maguire-nya. Jadi walaupun inilah Spider-Man favorit gue sepanjang masa, tapi ternyata ada aja minusnya dari mainan yang dibuat Hot Toys satu ini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi reviewnya dan sekarang kita akan bahas artikulasinya. Mulai dari kepalanya yang bisa muter-muter full seperti ini. Bedakan sama yang pakai topeng ya, dia nggak bisa muter-muter full karena ketahan sama webbing dan juga kainnya. Atau kecuali lu tolol aja sih. Dia juga bisa tengleng-tengleng seperti ini dan juga ngangguk-ngangguk seperti itu. Ada sedikit butterfly joint di bahunya. Bahunya ini pakai ratchet joint dan juga bisa diangkat sejauh ini, jauh banget. Lengannya ini basically bisa muter-muter 360 derajat, cuma pasti ketahan sama bajunya. Jadi hati-hati. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi. Ada swivel di bicepnya seperti ini. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan sekarang kita tes apakah Spider-Man Tobey Maguire ini juga bisa bernyanyi, bisa dikit bergoyang, my bad. Diafragmanya nggak bisa diputer-puter, tapi pinggangnya bisa diputer-puter seperti ini. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan juga ke belakang sejauh itu. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi. Ada ball joint di ankle-nya tapi ketahan sama kain-kainnya, sehingga dia bisa pivot-pivot seperti ini dan juga ke depan belakang seperti itu. Bahkan ini jari kakinya bisa ditekuk kayak begini. Dan last but not least, Spider-Man ini bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, Spider-Man ini bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall inilah Hot Toys Spider-Man Tobey Maguire terbaik, tapi bukan Hot Toys Spider-Man terbaik sih. Bagi gue masih banyak banget yang bisa diimprove, mulai dari aksesoris yang terbilang sedikit sampai yang paling parah di bagian spare tangannya ini bener-bener lazy sculpting bagi gue. Jadi bagi gue yang fans banget sama Spider-Man Tobey Maguire aja, menurut gue ini ratingnya di 7/10 sih. Mid aja bagi gue. Tapi gimana menurut kalian nih? Berapa ratingnya dari 1 sampai 10 buat Hot Toys Spider-Man Tobey Maguire ini? Silakan komen di bawah. Nah, dengan tinggi kurang lebih 29 cm, ini dia perbandingan ukurannya. Kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Spider-Man Andrew Garfield, Hot Toys Spider-Man ini siapa, cok? Thunder Toys Spider-Man, Hot Toys Green Goblin, Bully Maguire, dan juga Doctor Strange. Dan tentunya terakhir, Woody Buntung. Dan sekarang buat tidak harganya berapa? Seperti yang gue mention di awal, ini Spider-Man Tobey Maguire kemarin gue beli di Jepang dengan harga sekitar 4,5 juta rupiah. Jadi kalau misalnya kalian emang kebelet banget pengen beli dia di Indonesia, buat gue harga yang masih reasonable ya, itu sekitar harga 4,5 juta ke atas lah. Paling 5 jutaan masih wajar lah. Harus hati-hati karena beberapa seller itu jualnya cukup gila harganya. Ada yang 7 juta, bahkan 10 juta. Itu menurut gue nggak worth it sama sekali sih. Mengingat figurnya yang begini aja dan juga aksesorisnya nggak terlalu banyak, menurut gua kalau harganya 6 juta ke atas itu udah overpriced parah sih. Dan sorry banget kali ini gue tidak bisa memberikan linknya karena gua ini hand carry dari Jepang. Jadi kalau pengen beli silahkan cari aja di e-commerce, tapi hati-hati sama harganya. Jangan sampai nyesel pas beli terus nemu harga yang lebih murah. Hati-hati. Dan carilah harganya yang masih masuk akal, ya sekitar 5 jutaan lah. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medrenalin. Semoga kalian betah di channel gue dan ingat, mainan adalah teman. Kali ini gue pengen unboxing
Gue nggak expect itu terjadi. 43.000 yen atau sekitar 4,57. Dan juga ada nama mainannya yaitu Friendly Neighborhood. Dan pertama-tama seperti biasa kita bahas dulu dari boxnya yang kira-kira gue kaku udah bisa cukup nutupin itu walaupun kalian ngomong apa ya? Kayak